MotoGP sangat didominasi oleh Ducati sehingga di belakang pebalap model 2024, pengejar pertama adalah Marc Marquez, yang berada di trek dengan versi GP23. Namun, di tengah musim panas, pembalap Spanyol itu tampaknya mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengembangan model terbaru, yang melampaui mesinnya sendiri. Dua keberhasilan dalam kondisi yang digambarkan sebagai aneh oleh orang itu sendiri tidak terlalu mempertanyakan keadaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh GP Emilia-Romagna, di mana Marquez tidak berhasil mengikuti para pemimpin dan GP24 mereka. Kemenangan ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemajuan pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh perkembangan mesin Marc. Saya mendapat dukungan yang sama besarnya dengan GP23 lainnya, sama persis, tegasnya usai sukses di Misano. Dan untuk alasan yang bagus, semua pengemudi dengan model ini dijamin mendapat perlakuan yang sama. Tak terkecuali Marc Marquez meski ia dipromosikan ke tim pabrikan musim depan. Tidak ada bedanya, jelas sang kakak, Alex Marquez, yang juga pebalap Ducati 2023. Di dalam kontrak disebutkan, semua yang diterima GP23 harus sama untuk semua orang 4 potong, 1 untuk masing-masing. Bungsu dari bersaudara ini ditanyai tentang keseimbangan kekuatan saat ini dan khususnya tentang fakta bahwa MotoGP sekarang dapat dibagi menjadi 3 subkategori, dengan GP24, GP23, dan kategori lainnya. Tidak, selalu ada 2, candanya, seolah menempatkan mesinnya di urutan kedua. Saya pikir itu tergantung pada sirkuitnya, di beberapa sirkuit Anda dapat dengan jelas melihat bahwa motor tahun ini selangkah lebih maju, dan di sirkuit lain terdapat lebih banyak perbedaan. Bagi saya, di Silverstone jelas bahwa GP24 berada satu tingkat di depan para pembalap yang lain, bahkan Aprilia yang menang dan sangat cepat di sana. Tapi ada sirkuit di mana semua orang lebih dekat. Sementara itu, duet Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, kompak dibikin terheran-heran oleh sambutan meriah dan heboh dari fans MotoGP Indonesia menjelang pekan balap di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 27 hingga 29 September 2024 nanti. Para pembalap MotoGP sudah mulai berdatangan, dan pada Rabu, 25 September 2024, sebagian dari mereka mengikuti parade di kota Mataram. Mereka adalah Mario Aggi, Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Luca Marini, Jack Miller, Alex Rins, Raul Fernandez, Bezzecchi, dan Giannantonio. Para pembalap memulai parade pada pukul 16 WITA di depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik menuju arah barat dan finish di Teras Udayana. Para pembalap ini diarak menggunakan mobil trailer Mandalika agar masyarakat bisa lebih leluasa menyapa mereka secara langsung. Bezzecchi pun menjadi salah satu rider yang punya penggemar terbanyak di parade kali ini. Tak sedikit orang membawa bendera yang dihiasi nomor balap Bezzecchi. Ada pula orang-orang yang berlarian di sisi truk parade agar bisa mendapatkan tanda tangan, Bezz, di berbagai jenis merchandise. Rasanya fantastis. Saya sangat menikmati dukungan yang kami dapat di sini. Menakjubkan melihat ada banyak orang datang hanya untuk bertemu dengan kami meski hanya beberapa detik. Jadi, sungguh menakjubkan melihat dukungan macam ini di belahan bumi yang ini. Saya pun sangat menikmatinya, ungkap Bezz. Giannantonio juga tak kalah kagum melihat sambutan untuknya. Ia bahkan merasa seperti Justin Bieber yang kerap dielu-elukan penggemarnya. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menganalisis ekspektasi para pembalapnya untuk meraih gelar juara serta apa tujuan Ducati saat ini dan ucapan selamat tinggal beberapa pembalapnya. Saya berasal dari SBK, Superbike, tetapi kecintaan terhadap motor masih utuh dan dunia prototipe ini membuat saya terpesona, ucap Tardozzi. Orang-orang di Ducati sangat baik, cakap, dan membumi. DNA MotoGP seharusnya tidak berubah, bahkan dengan hadirnya Liberty Media. Hubungan dengan fans di paddock ini adalah sesuatu yang unik, berbeda dengan Formula 1. Kalau ada yang bisa mengajari kita untuk menjadi lebih baik lagi, selamat datang, tetapi kita jangan meniru F1.
Mengenai tujuan Ducati hari ini dan sebelum akhir musim, Tardozzi sudah jelas memiliki tujuan untuk meraih kemenangan. Kami berlari untuk menang, berkembang dan mencoba memberikan yang terbaik dari diri kami dan pembalap kami, ujar pria asal Italia ini. Kami harus 100% fokus pada tujuan ini bahkan pada titik di mana kami merasa lebih kompetitif. Saya tidak pernah meremehkan lawan saya. Mereka juga berteman dan bertetangga, meski sebentar lagi mereka akan berubah warna. Berbicara tentang perubahan warna, dapat dipahami bahwa kata-kata ini disampaikan melalui Pramac Racing yang mengganti mereknya, Yamaha, dan Jorge Martin. Pembalap utama mereka di tim ini yang juga berpindah ke merek lain, Aprilia. Hubungan telah baik selama 20 tahun dan akan terus terjalin karena merupakan tujuan bersama untuk meninggalkan satu sama lain dengan cara yang terbaik, ujar Tardozzi. Jangan pernah berkata tidak pernah dalam hidup, bahkan jika Anda menandatangani kontrak jangka panjang dengan Yamaha. Setelah salah satu pembalap hebat Ducati, seperti Jorge Martin, telah berganti merek, apa yang akan terjadi jika Francesco Bagnaia pergi? Dalam hal ini kita harus bertanya kepada diri sendiri mengapa kita tidak lebih baik dari mereka, mengetahui bahwa di Pramac Racing mereka memilikinya, ujar Tardozzi. Sementara itu, setelah pengalaman malang tahun lalu, manajer tim Pramac yakin bahwa Jorge Martin memiliki lebih banyak kualitas untuk ditunjukkan musim ini untuk mencoba menang melawan Pecco Bagnaia di kejuaraan. Setahun lalu, Jorge Martin memperebutkan gelar MotoGP untuk pertama kalinya dalam karirnya. Dia menghadapi Pecco Bagnaia, juara bertahan, dan mendapat manfaat dari kebangkitannya sendiri dan juga dari kejatuhannya yang telah membuat pembalap Italia di Barcelona tidak stabil dan tampil semakin mengancam seiring berjalannya balapan. Jelang 6 Grand Prix terakhir musim ini, yakni meninggalkan Jepang, pebalap Pramac itu kembali tertinggal 3 poin dari rivalnya yang memimpin klasemen umum. Oleh karena itu, situasinya kurang menguntungkan dibandingkan saat ini, karena pada tahap yang sama, dia sekarang unggul 24 poin dari Bagnaia yang sama. Namun, pada tahun 2023, peristiwa-peristiwa berikut ini sebagian besar menguntungkan pihak Italia, kecuali Thailand. Ditanya oleh situs resmi MotoGP tentang pelajaran yang bisa dipelajari Jorge Martin dan tim Pramac dari tur luar negeri tahun lalu, Gino Borsoy, manajer tim, mengambil visi bersama pada musim ini, yang coba didekati oleh pembalapnya. Lebih dewasa dan pengendalian diri. Dari sudut pandang saya, kami jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu, dan kami terutama sejak awal tahun lalu kami menjadi lebih kuat di akhir. Namun kami memulainya dengan lebih kuat kali ini dan kami masih tetap seperti itu. 24 poin bagus untuk dimiliki, tapi itu masih belum cukup. Jika Anda ingat, tahun lalu kami mencapai 50 poin di sini, di Misano, sebelum balapan di luar negeri dan kami berhasil mengejar ketertinggalan, jadi bagus untuk memilikinya, tapi masih belum cukup.